Ya, Powell akan kembali menjadi sorotan di mana pekan ini sangat banyak agenda yang melibatkan Powell di hari Senin, kemudian hari Selasa, Rabu, bahkan sampai Kamis. Tapi pemuncaknya kurang lebih menurut saya adalah di hari Kamis, di mana dia akan memberikan statement ataupun bahkan mungkin saja lebih kepada testimoni bersama Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS, di depan Kongres atau dalam hal ini Komite Senat Perbankan. Jadi kemungkinan itu yang akan digodok kembali terkait dengan paket stimulus. Jika di pekan lalu FOMC gagal memberikan petunjuk tersebut, saya rasa di pekan inilah yang akan menjadi penentu. Apalagi ini sudah di ujung September. So, kita akan melihat potensi pergerakan dari market, volatility-nya kemungkinan akan ditentukan di pekan ini. Tapi juga jangan lupakan bahwa kita juga memiliki agenda seperti geopolitik, yang mana saya sempat mendapatkan informasi bahwa jurnalis Australia yang sempat melarikan diri dari China mengatakan bahwa dalam media sosial di China, Weibo, menyoroti adanya statement dari pemerintahan Cina di mana mereka akan melakukan perang kalau memang diperlukan. Nah, ini menandakan bahwa ketegangan antara China dengan AS atau bahkan sekutunya kemungkinan masih belum reda, dan itu yang kemungkinan gejolak yang masih akan dikalkulasi. But anyway, yang paling penting lagi informasi terbarunya adalah tentang aktivitas ataupun demand terhadap emas yang juga ternyata sudah mengalami peningkatan terutama di China. So, ini yang akan menjadi support untuk action selanjutnya di mana gold kemungkinan sudah bermunculan demand terutama untuk barang fisiknya. Jadi kita akan melihat potensi ini kalau fisik sudah mulai reda dengan potensial demand-nya, lalu kemudian juga dengan kondisi ETF yang tetap mengalami kenaikan dalam setiap transaksinya, maka bukan mustahil kita akan masih melihat potensi kenaikan lanjutan untuk gold. Kita lihat apakah akan muncul 1980 atau kembali terbenam di 1920. Technical View 21 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, hari Senin 21 September 2020 kita akan meninjau terlebih dahulu apa yang akan terjadi dengan outlook dari DXY atau US dollar. Kali ini dengan grafik daily yang menunjukkan pola double top yang kemarin sempat kita kupas di pekan lalu. Betul-betul memberikan efek yang cukup lumayan. Tapi memang di hari Jumat yang lalu memang ditutup dengan bullish. Nah, ini lagi-lagi terjadi apa yang sempat terjadi di 9 September kurang lebih, dengan potensial ini adalah dark cloud cover yang seharusnya ditemani dengan bearish candle. Meskipun di tanggal 10-nya ini sempat mengalami penurunan, tapi hanya berupa tail karena ada sesuatu peristiwa yang akhirnya membuat dia rebound. Nah, ini yang lagi-lagi juga terjadi dalam beberapa kesempatan, tanggal 15, tanggal 16 yang membentuk pola pembalikan untuk bullish, lalu kemudian ternyata di tanggal 17-nya dia sempat spike, tertahan di zona resisten dari ini adalah expanding triangle kita, kemudian dia mengalami penurunan. Nah, akhirnya juga kemarin terjadi dengan hari Jumat 18 September dia mengalami bullish, tapi untuk pagi ini meskipun dia dibuka relatif sama ya dengan potensi dari 18 September yang lalu, tapi Anda bisa lihat di sini pergerakan cenderung mengalami penurunan dan ini equal dengan apa yang terjadi di hari Jumat. Nah, dengan catatan pula kita masih melihat potensi ini sebetulnya outlooknya masih cukup bearish ya teman-teman. Jadi saya lebih preferable kalaupun dolar mengalami rebound, kemungkinan itu hanya bersifat sesaat, dan selama dia masih tidak berhasil tembus area resisten ini dari expanded triangle, berarti kita masih memiliki zona bearish untuk dolar. Nah, kemudian di grafik H4-nya dengan sangat mudah kita melihat dari potensi pergerakan yang cenderung sideways dalam beberapa kesempatan terakhir. Nah, saya mau menggarisbawahi di sini ada zona support yang sekarang sedang diuji 92.79. Jadi ini menurut saya persiapannya adalah tinggal Anda lihat saja 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah sangat sering sekali dites, bahkan di beberapa periode yang waktu lalu juga sudah sempat, dan kali ini tidak mustahil untuk ditembus. Jadi kalau ini ditembus berarti kita akan melihat potensi pergerakan untuk gold akan sangat layak untuk kita lihat potensi bullishnya. Mungkin saja bisa melebihi area 1960. Kita lihat di grafik H1-nya juga yang sangat spesifik, ya ini hampir mirip. Lagi-lagi H1 adalah detail dari H4-nya. Nah, saya tanda di sini dengan zonasi trend channel, di mana zonanya sudah menyentuh area support
Nah, kalau seperti ini saya tinggal melihat dari potensi datangnya itu dari arah atas menuju bawah. Berarti kemungkinan nantinya saat dia menembus, jangan kaget kalau misalkan dia tembusnya bisa saja setinggi areal penurunan sebelumnya. Ya, jadi ini yang menurut saya ini waktu yang sangat nanti-nantikan sejak pekan lalu dia tidak tembus karena kemarin dia tercenderung di pertengahan malam dia rebound ya. Tapi Anda lihat sendiri, saat dia mengalami kenaikan pun tidak sanggup untuk mengalami gaspol untuk kenaikan ataupun bullish. Nah, kemudian dia akhirnya turun dan pagi ini kita sudah melihat areal support kembali diuji 92.78. Jadi kalau view gold 21 September 2020 per jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1955.40, low 1946.90, running price 1953.20. Oke, sebelumnya di pagi hari tadi saya sempat men-share grafik dengan mengasumsikan bahwa outlook dari US dollar kecenderungannya ada sedikit swing high lalu kemudian dia akan turun. Ternyata itu yang terjadi beberapa jam yang lalu, tapi juga saya sudah men-share dengan suggestion untuk melakukan buy on pullback sebetulnya ya. Buy on pullback kita berada di kisaran 1945 ataupun 1947 yang artinya areal terendah tadi pagi berada 1946.90 itu adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan buy. Kenapa? Alasan sederhananya selain DXY yang tadi sempat kita kupas, kurang lebih dari candlestick yang sempat terjadi di akhir pekan lalu ya, di hari Jumat. Meskipun ini hanya secuil, badannya tipis saja, tapi dengan bullish candle seperti ini menemani bearish candle ini, artinya pola bullish reversal yang akan terjadi. Dan lagi-lagi zona 1955-1957 akan menjadi gangguan yang cukup kuat. Tapi kali ini kalau ini berhasil dilewati, I won't be surprised ya. Saya tidak akan kaget kalau kita bisa mengharapkan munculnya 1979 atau 1983 ya. Dan lagi-lagi triangle lagi-lagi sangat mengesalkan karena dia sempat mengalami pullback lalu kemudian dia rebound, tapi kali ini apakah ini sudah dikonfirm atau tidak? Dan mungkin pertanyaan Anda, boleh nggak kalau misalkan saya geser seperti ini? Sebetulnya sah-sah saja ya, sah-sah saja, berarti kita memiliki areal resisten sekarang 1960. Kalau ini tembus berarti triangle-nya sudah pecah. Tapi ya kembali lagi, mungkin saja kemarin begitu dia pecah pun areal resisten ternyata triggernya kurang cukup kuat sehingga itu yang mengakibatkan dia cenderung melempem kembali. Tapi it's okay. Anda bisa menggunakan trendline yang lama atau Anda sedikit pindahkan seperti ini ya. Jadi ujungnya Anda bisa lihat bahwa dia masih dalam teritori ini. Tapi kita akan lihat ini sangat mengesalkan. Sampai kapan dia akan bertahan di dalam zona triangle. Nah, kemudian di grafik H4-nya lagi-lagi saya ingatkan juga kemarin kita sempat menembus areal trend channel ini lalu kemudian ini nempel ya. Meskipun beberapa waktu lalu kita sempat memanfaatkan ini dengan maksimal ya. Ini adalah area 1946-1947 dan ini yang tadi pagi juga sempat mengalami hal yang sama. Kenapa kita tetap bersikuku dengan areal tersebut? Ini adalah areal arsir yang sempat kita tandai sudah lama ya, kurang lebih 1 bulan terakhir karena memang cukup membantu. Anda bisa lihat sendiri pergerakannya swing high swing low-nya cenderung dia stabil di dalam zona tersebut. Meskipun sempat tail yang cukup panjang beberapa waktu lalu 1906 ataupun 1902 berhasil mengalami kenaikan. Bahkan low terakhir hanya tercatat di 1932. Nah, itulah sebabnya kalau kita asumsikan ini sebetulnya ini masih dalam zona triangle. Dan lagi-lagi saya ingatkan triangle 50-50 chances atau kesempatan, tapi kita bisa lihat dari arah mana datangnya. Kalau dia berasal dari arah bawah menuju ke atas, berarti kita confirm bahwa kecenderungannya 80% dia akan cenderung mengalami resistant breakout. Tapi bisa juga failnya ada 20%-nya dia akan cenderung mengalami penurunan. Nah, di sini Fibonacci Fan 61.8% berada di kisaran 1937 untuk kali ini. Jadi kalau kemarin kita mengharapkan double bottom ternyata tidak terjadi karena dia hanya cenderung turun di 1945 ya. Lalu kemudian dia rebound dan naik sampai 1953 ataupun 1956. Kali ini saya rasa dengan masih nempel seperti ini, saya masih membutuhkan energi untuk setidaknya candlestick berhasil menembus zona ini untuk menggagalkan areal yang kita sebut dengan pullback. Jadi kalaupun dia naik, betul-betul naik, bukan sekedar pullback dari zona penembusan trend channel tersebut. Ya, tapi untuk sementara ini kurang lebih zonasi 1945-1947 itu adalah support pertama kita yang bisa dipertimbangkan untuk melakukan buy. Lalu kemudian ideal
area ideal berada di 1938 atau 1937 sampai 1939. Ini adalah zona ideal Anda, ya, di mana ini adalah Fibonacci Fan kita 61,8%. Saya masih berkeyakinan areal tersebut masih cukup kuat, ya, terutama di pekan ini kita akan lihat dari Powell. Nah, kemudian di grafik H1-nya eksekusinya kita akan lihat, ya. Kenapa tadi pagi kita cukup berhasil sebetulnya? Karena ini zonasinya, ya. Zonasi tadi pagi saya memperkirakan dia hanya tail ataupun pullback di areal tersebut, dan ternyata benar, hanya relatif sebentar, lalu kemudian dia kembali. Nah, untuk kali ini, karena dia sudah menembus area resisten 1951, 1952, saya rasa yang Anda bisa lakukan area 1949, 1951 itu adalah merupakan area zona pullback Anda. Jadi kalau Anda manfaatkan secara shortnya, ini harusnya akan ada pullback sampai 1950 ataupun 1948 lah, ya. Lalu kemudian nantinya dia akan melanjutkan kenaikan di 1962. Ingat bahwa target kita kali ini cukup panjang, kemungkinan potensi swing high, swing low pun masih akan ada, tapi kurang lebih zona-zona di grafik H4 tadi itu adalah mewakili tentang potensi di pertengahan malam nanti kalau misalkan terjadi areal pullback, let's say 1937 ataupun 1938. Tapi untuk pagi ini silakan lakukan buy on dip di sekitaran 1945 ataupun 1947, itu masih cukup layak, atau jarak terdekat untuk potensi pullback hanya di area 1951. Tapi untuk amannya saya rasa Anda bisa manfaatkan di kisaran 1945 ataupun 1947. Ya, kurang lebih dengan bantuan ini pun Anda bisa menggunakan dari 1948, ya. Jadi inilah zona support yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Dengan TP pertama 1952, 1959.50 itu adalah target keduanya, dan stop loss 1938. Tentunya dengan catatan kalau Anda mendapatkan zona buy ideal 1938, sesuaikan TP dan SL Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.